Halo, gue Sabrina. Halo semua, perkenalkan aku Keisha Taslim. Hai, aku Ajeng. Hai, namanya Gadis Diva Ramadina. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Hesti Agustina. Halo, nama saya Felicia Pamela. Umur gue tahun ini 21 tahun. Tahun ini 21 tahun. Umur 23 tahun. Umurnya 20 tahun. Usia aku nih menghitung hari lagi sebentar lagi 27 tahun. Usia saya 30 tahun. Dan saat ini gue mahasiswa. Dan saat ini menjadi mahasiswa. Sekarang lagi nganggur sih, tapi lagi ada kegiatan jualan bucket online. Kerjaannya di klinik ini sih, klinik kesehatan. Jadi karyawati di situ. Aku seorang ibu rumah tangga. Kesibukan aku sekarang jadi freelance aja sih. Apa aja sekarang aku kalau ada kegiatan apa aku lakuin gitu. Sekarang saya bekerja sebagai trainer mom and baby spa, juga perawat. Jujur pernah sih. Pernah dong. Pernah. Lagi ngerasain. Iya. Pernah. Tentu pernah ya. Oke, sebenarnya sesimpel kayak kalau gue lagi pergi sama temen nih, terus ada temen gue yang nebeng gue, temen gue tuh cewek gitu kan. Nah, terus pas kita janjian ketemuan di sono, pas udah sampai ternyata entah outfit dia atau makeup dia tuh dipuji, tapi gue enggak. Nah, di situ sih gue merasa kayak tersaingi aja gitu. Mungkin kalau yang paling terakhir sih karena sekarang lagi di tahap semester akhir kali ya, semester akhir kuliah. Jadi kayak ngeliat banyak temen yang udah magang, yang udah pada cari kerja gitu, dan kayak merasa tersaingi aja sih di situ. Karena kayak pada saat ini kebetulan emang belum ada gitu. Terakhir merasa tersaing itu pas kuliah, itu semester 5 ke 6, 5, 6 atau 7 gitu. Pokoknya lagi masa skripsi. Aku ceritain aja ya. Jadi di situ aku punya circle di mana ada 4 orang, perempuan semua. Nah, 2 orang itu emang udah temen deket dari SMA. Kita udah duduk bareng 3 tahun sampai kuliah ketemu lagi. Terus merasa tersainginya ketika ketemu temen baru, tapi dianya itu, si temen aku ini, sahabat aku, kayak lebih aware sama temen yang baru ini. Padahal aku yang lebih tahu dia. Tapi aku ngerasa kayak, udah sama dia aja, dia bilang gitu. Udah sama dia aja. Dia kayaknya lebih ini. Kayak loh, langsung kayak, lo kan kenal gue dari lama gitu, pasti kita udah sama-sama tahu, tapi kayak dia nggak percaya sama aku gitu. Kan aku selain kerja kan aku juga sambil kuliah. Mungkin tersainginya karena sosial aja sih. Sama mungkin waktu, kalau teman-teman yang lain kuliah punya banyak waktu untuk ngerjain tugas gitu. Aku harus kerja gitu, kayak tersaingi mereka bisa dapat nilai yang bagus karena punya banyak waktu untuk belajar, tapi aku malah kerja. Belum lama banget kejadiannya. Kita temenan itu dari sebelum nikah gitu kan. Terus punya anak, aku juga punya anak, ulang tahunnya nggak terlalu jauh juga kan. Nah, di temenan ini, si A-nya ini, si temen aku, anaknya pas bagian dia anaknya ulang tahun gitu, teman-teman aku yang lain itu kayak sibuk banget gitu, kayak nyiapin lah segala macem, surprise, kado dan macam-macam. Tapi pas bagian anakku sendiri, kok nggak digituin juga, kayak ngerasa ih kok gitu banget sih, padahal kan awalnya tadi kita nggak kayak gitu, kayak ngerasa tersaingi juga sih kalau menurut aku ya kalau kayak gitu, karena pertamanya kita baik-baik aja jadi kayak ngerasa kayak kebeda-bedain gitu. Ih kok gitu banget sih, kok anak gue kok enggak, kenapa anak dia iya. Merasa tersaingi itu justru dengan ibu-ibu yang sama-sama bekerja. Jadi working mom tanpa asisten rumah tangga, tapi dia masih punya rumah yang rapi. Terus anak-anaknya berprestasi di sekolah, masih bisa santai dan bisa family time sama keluarga. Itu kayaknya aku kok nggak bisa begitu, kenapa ya? Gitu. Sebenarnya jujur banget gue ngerasa insecure sih, bukannya sedih ya, tapi kayak insecure gitu, karena gue ngerasa di compare aja sih gitu. Jujur kayak nggak bisa ditahan, kayak ada rasa iri gitu kali ya, kayak wah kok mereka bisa ya kayak gini, kok gue belum gitu. Kesel, sedih, kecewa, marah, tapi nggak bisa langsung berkoar karena nggak enak situasinya kan. Nanti yang ada jadi salah paham. Sebenarnya ya kalau tersaingi sih biasa aja, maksudnya di sisi lain mereka kan nggak bisa ngejalanin kayak aku juga gitu, kerja sambil kuliah belum tentu mereka bisa kan. Pasti sedih karena kita temenan udah lama. Sebenarnya nggak kejadian cuman ulang tahun itu aja sih, kejadiannya itu sebenarnya udah ada beberapa hal-hal lainnya juga, mungkin agak dibedain juga. Ih kok anak
lu kok belum bisa ini sih, beda sama si A. Rasanya itu pedih, Mbak. Kenapa saya nggak bisa kayak mereka gitu? Iya, sebenarnya mostly dari diri gue sendiri sih, karena gue merasa kayak apa sih yang dia punya yang gak ada di gue gitu. Gue jadi mikir ke diri gue sendiri, balik lagi ke diri gue sendiri gitu. Jujur kalau menurut gue ya, kayak perasaan iri tuh kayak lu nggak bisa nahan gitu loh. Kayak lu ngeliat sesuatu yang ini dikit lu langsung kayak aduh gitu kan, kayak itu nggak bisa ditahan. Cuma respon gue terhadap itu sih gue melihat bisa ke positif atau ke negatif. Kalau misalnya lu di positif, ya lu bisa jadiin perasaan iri itu sebagai dorongan lu biar lu tuh bisa lebih lagi daripada mereka gitu, biar lu bisa ngembangin diri lu. Tapi kalau misalnya yang negatif ya lu bisa mendem, lu bisa benci diri lu sendiri dan sebagainya. Dan gue sih bersyukur karena mindset gue sih masih ke arah yang positif sih. Jadi kayak gue gunain rasa iri itu, rasa ingin gue untuk gue bisa berkembang, gue bisa ngembangin diri gue, dan gue bisa one step ahead lah gitu. Kaget, terus langsung kayak sempat keceplosan, loh kok lo nggak percaya sama gue? Kan gue juga bisa, lo nggak mau coba gue dulu gitu. Langsung kayak gitu sih. Langsung introspeksi diri sih pastinya. Yang pertama down ya, terus tapi habis itu terpacu. Aku harus bisa kayak dia gitu. Mungkin kalau misalnya buat orang-orang yang emang keren karena mereka tuh keren ya nggak apa-apa gitu, kayak ya let them be them gitu. Tapi kalau misalnya orangnya tuh mau keren buat emang tujuannya buat ngerendahin orang atau buat ngejatuhin orang, ya kalau bisa sih jangan ya. Karena kan gimana ya, sama-sama cewek harusnya sama-sama paham lah gitu, sama-sama cewek tuh harusnya saling support gitu. Tapi buat orang-orang yang merasa emang merasa tersaingi gitu, seharusnya ya kita sebagai cewek nggak merasa kayak gitu juga sih. Mungkin emang dari orangnya nggak bermaksud atau nggak punya intensi kayak gitu, emang dari diri kita sendiri aja sih, sebenarnya di otak kita sendiri gitu. Kita harus kontrol otak kita aja sebenarnya, cara kita berpikir, cara kita memandang yang lain gitu. Mungkin menurut gua, ketahuilah kalau kayak semua orang tuh punya pace-nya masing-masing, semua orang itu punya porsinya masing-masing. Jadi seperti yang tadi gue bilang juga, kalau misalnya kayak kita ngerasa iri atau apapun, ya kita coba untuk melihatnya di sisi positifnya gitu, supaya apa yang kita keluarkan juga positif dan nggak merugikan buat diri kita ataupun orang lain. Cobalah percaya diri. Kalau misalnya memang iri sama perempuan yang lebih dari kamu, lebih dari kemampuan dari kamu, ya udah nggak apa-apa, jadiin motivasi aja. Mungkin memang, oh kalau aku bisa kayak gitu, kayaknya aku lebih harus belajar nih dari dia, ambil aja gitu positifnya. Terus buat orang perempuan-perempuan yang bikin perempuan temennya merasa tersaingi tuh, lihatlah perasaan temannya gitu loh. Sesama perempuan kan pasti ngerti, diginiin tuh nggak enak, diginiin tuh nggak enak gitu loh. Apa yang tersaingi, setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu. Maksudnya kalau misal kamu merasa tersaingi karena kekurangan kamu ada di kelebihan orang lain gitu kan, misalnya nggak perlu ngelihat di situnya. Maksudnya lebih baik ngelihat kelebihan kamu dibanding kekurangan kamu yang ada di kelebihan orang lain gitu. Untuk ibu-ibu atau wanita di luar sana yang kayak merasa tersaingi juga kayak aku, mungkin dia lebih wah, kita bersyukur aja, yaudah deh, alhamdulillah deh gitu kita punya anak kayak gini. Mungkin emang anak kita nggak sepintar si A, si B, supaya kita nggak ngerasa tersaingi, karena beban juga beneran. Kalau ngerasa tersaingi itu kayak ya Allah kok gini banget ya, kok gini, kayak apalagi tentang anak ya, kadang suka nyalahin diri sendiri, ya apa gue begini banget ya, apa ngurus anak kayak nggak becus ya. Di dunia ini tidak ada individu yang sama, semuanya unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yakin akan potensi diri, hargai dirimu, itu akan bikin perasaanmu jauh lebih lega. Dan terus semangat dan berjuang, karena hidup ini memang perlu perjuangan.